Orang bodoh seringkali beralasan sabar terhadap segala sesuatu yang sebenarnya dia mengalah dengan keadaan tanpa pernah berusaha. Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Apa yang saya saksikan di alam adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami dengan sangat tidak menyeluruh, dan hal itu sudah semestinya menjadikan seseorang yang senantiasa berpikir dilingkupi perasaan rendah hati. Ketika Anda berpacaran dengan cewek yang manis, 1 jam seperti sedetik. Ketika Anda duduk di atas tungku panas, sedetik serasa 1 jam. Itulah relativitas. Jika orang menjadi baik karena mereka takut mendapat hukuman atau mengharapkan hadiah, maka mereka berada dalam penyesalan yang besar. Kecerdasan tidak banyak berperan dalam proses penemuan. Ada suatu lompatan dalam kesadaran, sebutlah itu intuisi atau apapun namanya, solusinya muncul begitu saja dan kita tidak tahu bagaimana atau mengapa. Wanita menikahi pria dengan harapan mereka akan berubah. Pria menikahi wanita karena berharap mereka tak akan berubah. Karena itulah, masing-masing biasanya akan kecewa. Ada 2 cara untuk menjalani hidup Anda. Salah satunya adalah dengan berpikir seolah-olah tidak ada keajaiban. Satunya lagi berpikir seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Generasi mendatang akan sulit mempercayai bahwa sesuatu yang menakjubkan ini pernah ada dalam darah dan daging, serta berjalan di atas muka bumi. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang luar biasa seandainya seseorang tidak harus menghabiskan hidupnya terhadap hal tersebut. Membaca, setelah beberapa waktu, menggelapkan pikiran terlalu jauh dari pencarian kreatifnya. Seseorang yang membaca terlalu banyak dan menggunakan otaknya terlalu sedikit akan menjadi kebiasaan malas untuk berpikir. Semua orang jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon, ia akan menjalani seluruh kehidupannya dengan percaya bahwa itu bodoh. Banyak orang mengatakan bahwa kecerdasanlah yang menjadikan seseorang sebagai seorang ilmuwan hebat. Mereka salah, karakterlah yang membuatnya. 3 rumus kerja, hindari kekacauan menemukan cara sederhana, dari ranah konflik, menemukan keharmonisan, di tengah kesulitan, selalu terdapat kesempatan. Masalah penting yang kita hadapi kini tidak dapat kita pecahkan pada tingkat berpikir yang sama seperti ketika kita menciptakan masalah tersebut. Jika kamu tak mampu menjelaskan suatu hal kepada anak berusia 6 tahun, berarti kamu sendiri tidak mengerti. Saya berpikir dan berpikir untuk berbulan-bulan dan bertahun-tahun. 99 kali, kesimpulannya salah. Yang ke-1000 kalinya, saya benar. Menciptakan teori baru tidak seperti menghancurkan gudang tua dan mendirikan gedung pencakar langit sebagai gantinya. Ini seperti mendaki gunung, mendapatkan pandangan baru dan lebih luas, menemukan koneksi tak terduga antara titik awal kami dan lingkungannya yang kaya.